Baik, kita mulai dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad Awalnya sudah yang tinggi. biasanya adalah hari Sabtu, kita geser untuk pekan ini, hari ini. Untuk hari Ahad insya Allah tidak menjadi satu masalah. Dan kita mulai terlebih dahulu dengan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama surat Al-Ikhlas. Ya. Kita akan mengkaji bersama-sama surat Al-Ikhlas yang biasa kita baca dalam surat-surat kita. Ya. Dan ternyata Masya Allah Al-Ikhlas pun juga memiliki keutamaan yang begitu besar. Ya. Nah, apa saja keutamaan-keutamaannya insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Baik, sebelum kita kaji dan kita tadaburi, terlebih dahulu kita ingin membaca dulu ayatnya, ya. Surat Al-Ikhlas. Ya. Kita baca dulu ayatnya, Bapak Ibu sekalian. Dan sepertinya kan kita semuanya sudah hafalnya, jadi tidak perlu saya tayangkan ayatnya ya. Sudah hafal ya. Sudah hafal, jadi tidak perlu ditayangkan ayatnya. Ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Ya. Insya Allah. Baik, saya bacakan dan silakan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم Qul huwallahu ahad. قل قل هو هو الله أحد. Lafaz Allah di situ dibacanya tebal, Allah ya. Lafaz Allah Tafhim. itu dibacanya tebal, sebelumnya fathah. Jadi cara membacanya huwallahu, huwallahu. Dan Wallahu yang sering terjadi kesalahannya Bapak Ibu sekalian adalah pakai waw. bacanya lafaz huwallah itu dengan harokat o, ya. Huwa, ya. Pakai waw. Ada yang membaca huwa, padahal kan tidak ada harokat tanda baca o, ya. Dalam Al-Quran kan hanya adanya adalah aiu, ya, fathah kasroh dhammah. Yang o itu enggak ada. Nah, jadi jangan sampai membaca huwa. Nah, tapi yang benar adalah huwa, ya. Huwallahu ahad. Dan untuk huruf dal qalqalahnya dibaca tebal ahad. Ada ahad. Dan satu lagi Bapak Ibu, untuk pengucapan kata kul, ya, kata kul, posisi bibir itu harus sempurna ya. Bapak Ibu bisa lihat bibir saya ya. Bapak Ibu bisa lihat bibir saya, posisi bibir saya ini ketika pengucapan kul, ya. Ku bibir dimonyolkan, ku domah. Kemudian masuk lam, masuk itu bibirnya tarik ke belakang ya.
Kan ketika kita pengucapan L, ya, pengucapan huruf lam itu bibirnya kan nyamping di Bapak Ibu. La, L. Nah, jadi sebenarnya bisa bibir saya di video kul, ya. Nah, jadi bibirnya ditarik ke belakang, tidak monyong terus, ya. Jadi bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini, bisa dilihat, ya. Kul huwallah, kul huwallah. Nah, jadi posisinya bibirnya langsung ketarik. Kul. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi untuk surat Al-Ikhlas yang pertama. Kul huwallahu ahad. Silakan. Ahad. Ayat kedua. Allahus Samad. Samad. Nah, di sini juga sama, ya. Lafaz Allah adalah dengan didahului A, bukan O, bukan O, Allah, tapi A. Allahus Samad. Bersama-sama. Samad. Ya. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid Walam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu ahad. Oke. Sekali lagi, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, silakan diikuti bersama-sama ya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus Samad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu ahad. Ya. Baik. Sekarang kita baca satu persatu ya Bapak Ibu. Yang lain mohon menyimak, selain yang saya minta membaca bisa diam menyimak ya. Oke. Saya minta satu persatu untuk membaca masing-masing satu ayat bergantian ya. Silakan yang pertama Ibu Heni. Ngono, lagi arep turu. Silakan. Ketemu Qul huwallahu ahad. Ditebalkan lagi lafaz Allahnya. Huwallahu. Qul huwallahu ahad. Oke, baik. Berikutnya silakan Ibu Nur Fajaria. Ibu Nur Fajaria. Belum, ya. Ibu Allahus Samad. Nah, ditebalkan lafaz Allahnya, Bu. Allah dihentakkan ya. Allahus Samad. Sekali lagi. Allahus Samad. Oke, baik. Berikutnya Ibu Fajar Aryati. Nek mute berarti suaraku ra mlebu. Ibu Fajar Aryati. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Kemudian berikutnya Ibu Bapaknya ini. Walam yakul lahu
kufuwan. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Berikutnya Ibu Puji Astuti. Ibu Puji Astuti silakan. Dikeluarkan suaranya. Oke, belum nyambung ya. Silakan Ibu Haria. Ibu Haria silakan. Ayat Saya kedua. bisa Ustadz. Ya, sebentar. Ibu Oke. Haria dulu. Oh, nggih. Suaranya putus-putus ya. Sinyalnya kayaknya belum stabil ya. Ya. Di rumah saya listriknya PLN-nya mati kok Ustadz ini kebetulan. Oke. Baik. Nggih. Allahu somad. Ya, oke, baik. Masya Allah. Oke, baik. Berikutnya Ibu Nani. Ibu Nani silakan. Belum nyambung. Ibu Arli. Maaf belum ya. Ibu Nani silakan Ibu Nani. Ya. Lam yalid wa lam yulad. D-nya yang pertama ditebalkan ya. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Ibu Arlim silakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Oke, baik. Ayat pertama, Bapak Muhdi silakan. Pak Muhdi. Belum nyambung. Ibu Endang Safitri. Ibu Endang Safitri. Qul huwallahu ahad. Ahadnya lebih cepat ya. Ahad. Wallahnya juga ditebalkan lagi. Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Oke, baik. Saya Tad. Berikutnya. Saya Tad. Oh ya, Pak Mudi silakan. Lam yalid wa lam yulad. Ayat kedua dulu, Pak. Kedua dulu. Ayat kedua, Pak. Pak Mudi. Ayat kedua. Allahus somad. Formatnya dicepatkan sedikit ya, tidak ada jeda ya. Allahus somad. Allahus somad. Ya, baik. Berikutnya Ibu Anis Seno. Lam yalid wa lam yulad. Yalidnya agak cepat ya, tidak ada jeda. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Berikutnya Ibu Siti Rodia. Walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, coba diulang sekali lagi. Walam yakul lahu. Hu-nya dipanjangkan sedikit. Walam yakullahu kufuwan ahad. Oke, baik. Berikutnya Ibu Puput, silakan ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Yang tebal lafaz Allahnya. Huwallahu. Qul huwallahu ahad. Ya. Berikutnya Ibu Arisyani. Ibu Arisyani ada? Ibu Arisyani Saharina tulisannya. Ya. Ibu siapa Ustadz? Ibu Arisyani Saharina ini tulisannya begitu.
Maaf, saya izin mau sholat suruk dulu. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Rina. Ya, silakan Bu. Qul huwallahu ahad. Wallahu tebal nggih. Wallahu Qul huwallahu ahad. ahad, de-nya ditebalkan nggih. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Oke. Ibu Sri Rahayu. Allahus somad. Ya, cukup ya. Lam yalid. Cukup satu ayat saja. Ya. Baik. Ibu Sri Rahayu ada? Ada. Ya, silakan ayat ketiga, Bu. Lam yalid walam yulad. Oke. Yulad. Ibu atau Bapak salin? Aku mau kan tidak dipanjangkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, diulang sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baik. Cukup. Ya. Yang belum membaca siapa? Saya, Pak. Saya Ustaz. Bentar. Ada siapa di sini? Disebut. Pak Solikun. Oh iya, Pak Solikun dulu, Pak Solikun dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Separuh mungkin sokeh ya, Mbak? Allahnya terlalu panjang ya. Huwallahu. Oh iya. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Oke, baik, cukup ya. Kemudian ada siapa lagi yang belum tadi? Saya Ustaz. Oh ya. Silakan disebut namanya. Maubi Ustaz. Oh ya, Ibu Maubi, silakan. Allahus somad. Masuk shotnya agak cepat sedikit ya. Allahus somad. Allahus somad. Ya, oke. Sudah semuanya ya? Sudah ya. Ya. Baik. Coba kita ulangi sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu di surat Al-Ikhlas ini dari Bismillah ya, dari Bismillah kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, baik. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, saya ingin menyampaikan kaitannya dengan hukum tahsin tajwidnya terlebih dahulu nih. Sebelum kita nanti masuk ke terjemah dan tadabbur ayatnya, ya. Jadi di surat Al-Ikhlas yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, tadi kita membaca untuk lafadz Allah ya. Nah, di dalam hukum tahsin tajwid ya, untuk lafadz Allah bisa dibagi menjadi dua ya. Untuk lafadz Allah itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah yang dibaca tebal ya. Yang pertama adalah yang dibaca tebal, dan itu ketika ada fathah atau dhammah yang mengiringinya ya. Jadi dalam lafadz huwallah tadi itu sebelumnya fathah, maka dibaca huwallahu Allahu ya. Allahu. Oke, coba saya baca satu contoh, silakan Bapak Ibu semuanya mengikuti bersama-sama ya.
untuk lafadz Allah yang sebelumnya adalah fathah atau dhammah, ya. Lafadz Allah yang ya. Oke. Coba saya baca huwallahu bersama-sama. Huwallahu. Ya. Kemudian misalkan dalam surat An-Nasr di sana juga ada misalkan Nasrullah. Nasrullahi. 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 Ya, jadi ditebalkan ya, bukan hanya Nasrullah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lafadz Allah yang dibaca tipis. Lafadz Allah yang dibaca tipis. Nah, untuk lafadz Allah yang dibaca tipis, maka adalah sebelumnya kasrah. Ya. Sebelumnya kasrah, misalkan lafadz basmalah, dalam lafadz basmalah. Ya. Nah, dalam lafadz basmalah itu ketika sebelumnya kasrah, adalah cara membacanya dengan bibirnya menyamping sedikit. Bismillahi, Bismillahi. Jadi tidak dihentakkan, bukan bukan Bismillah. Ini Bismillah. Bersama-sama semuanya. Bismillahi. Bismillahi. Kemudian fi dinillahi. Nah, jadi bukan dihentakkan, bukan fi dinillahi afwaja. Nah, tidak begitu ya. Tapi dibacanya tipis. Dinillahi afwaja. Ya. Nah, jadi ini untuk lafadz Allah yang dibaca tipis ketika sebelumnya adalah kasrah, ya. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan dalam bab hukum kaidah bacaannya, ya. Yang kita baca di surat Al-Ikhlas tadi, Bapak Ibu sekalian, ada mim sukun ya. Mim sukun di dalam kalimat walam yakullahu dan juga dalam kalimat lam yalid, ya. Maka di situ kita bisa membaca untuk kaidah mim sukunnya. Dalam kaidah mim sukun, Bapak Ibu sekalian, di situ ada 3 macam, ya. Ada 3 macam untuk kaidah mim sukun, ya. Yang pertama adalah ketika mim sukun yang pertama itu adalah ketika bertemu dengan mim, ya, bertemu dengan mim. Bentar, saya tampilkan dulu slide-nya, ya. Bentar, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk hukum mim sukun di dalam ayat yang tadi kita baca dalam yalid, walam yulad, kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, kita perlu tahu tentang kaidah hukum mim sukun, ya. Sudah tertampil slide saya Bapak Ibu sekalian? Sudah. Alhamdulillah sudah. Nah, jadi untuk hukum mim sukun tadi yang kita baca dalam surat Al-Ikhlas, untuk kaidahnya yang perlu kita tahu adalah yang pertama idgham syafawi. Idgham syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Jadi didengungkan bacaannya. Saya bacakan, silakan diikuti contohnya. Alaikum midrara. Silakan.
Alaikum Berikutnya. Waraihim muhito. Ya. Berikutnya. Aamintum man. Silakan. Jadi di sini ketika mim sukun bertemu mim didengungkan bacaannya ya. Kemudian yang kedua ada ikhfa syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, saya bacakan contohnya, silakan diikuti bersama-samanya. Ya'tikum bima'in. Silakan. Ya. Ya. Berikutnya. Hum bisahirah. Ya. Yang ketiga, ayyuhum bidzalik. Oke. Nah, kemudian yang ketiga untuk hukum mim sukun adalah idhar syafawi. Nah, jadi kalau yang dua kaidah tadi semuanya dibaca dengung, ya, maka yang ketiga ini adalah tidak ada dengungan sama sekali ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba. Apa yang kita baca di surat Al-Ikhlas tadi juga sama. Masuk dalam hukum ini tidak ada dengungan, ya. Baik, saya bacakan contoh yang pertama. Silakan diikuti bersama-sama. Ya. Fauqakum sab'a. Monggo. Ya. Berikutnya an'amta. Fadamdama. Contoh yang terakhir saya bacakan. Wala tamnun. Nah, jadi posisi bibirnya itu rapat dulu sempurna ya. Posisi bibirnya rapat sempurna, baru Nun. contoh yang ada di surat Al-Ikhlas yang kita baca tadi, misalkan Bapak Ibu. Lam yalid wa lam yulad. Silakan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu. Nah, jadi jangan sampai ada dengungan. Jadi bukan lam yalid, tidak ada. Atau terlalu cepat juga tidak boleh, Bapak Ibu. Terlalu cepat tidak boleh. Misalkan lam yalid. Nah, itu juga tidak boleh. Ya. Jadi posisi bibirnya harus rapat dulu. Baik. Bisa difahami Bapak Ibu semuanya untuk kaidahnya? Insyaallah. Ya, oke. Ada pertanyaan dari sisi kaidahnya Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, insyaallah mudah sekali ya. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi terjemah dan tadaburnya ya. Untuk sisi bacaannya kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk sisi bacaannya kita masuk ke terjemah dan tadaburnya dari surat Al-Ikhlas ini. Kita artikan per kata terlebih dahulu Bapak Ibu untuk surat Al-Ikhlas ini. Kita artikan per kata terlebih dahulu. Ya. Saya tampilkan dulu slide-nya untuk surat Al-Ikhlas. Ya, oke. Baik. Apa artinya kul Bapak Ibu sekalian? Katakanlah. Huwa. Dia. Dia. Allah.
Allah. Ahad. Satu. Maha Esa. Ahad. Esa. Satu. Atau satu. Esa ya. Kemudian Allah as-samad. Tempat bergantung. Gantung. Ya, tempat bergantung atau tempat Tempat meminta. bergantung. Ya, tempat bergantung atau tempat meminta. Kita artikan tempat bergantung ya. Kemudian ayat yang ketiga, lam. Tidak. 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 Lam tidak. Yalid itu dari kata milad dalam bahasa kita. Milad. Melahirkan. Tidak beranak. Lahir. Hari milad itu kan hari lahir. Ya. Milad lahir. Berarti yalid Tidak punya anak. Tidak melahirkan. tidak melahirkan. Melahirkan. Tidak Tidak melahirkan. melahirkan. Wa, Dan lam, Tidak. tidak. Yulad, di sini kalimatnya pasif. Dari yalid kalimatnya pasif. Yulad. Dilahirkan. Dilahirkan. melahirkan. Dilahirkan. Tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan. Wa, Dan lam, tidak tidak. Yakun lahu, Artinya baginya. dan tidak ada baginya. Ya. Kufuan itu dalam bahasa kita sekufu, ya. Sama. Setara. Yang setara, ya, yang setara. Kemudian ahad, satu. ahad itu bisa diartikan seorang pun atau sesuatu pun. Sesuatu. Lebih tepatnya di sini sesuatu. Ya. Oke. Berikutnya saya baca ayat dengan artinya. Silakan diikuti bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Allah samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Lam yalid, Dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya. Kufuwan ahad, yang setara sesuatu pun. kufuwan ada sesuatu Oke. Saya ulangi, saya baca ayatnya saja, Bapak Ibu semuanya mengartikan ya. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, Katakanlah dialah Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. lam yalid, dia tidak melahirkan. walam yulad, dan dan tidak dilahirkan. Dilahirkan.
walam yakul lahu Dan Tidak ada baginya Ada bagi kufuwan tidak ahad. yang 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 setara dengan sesuatu. Ya, dengan oke. sesuatu. Sudah bisa Bapak Ibu semuanya? Insya Allah. Insya Allah mudah ya. Nah, karena setiap hari kita baca, setiap hari kita baca dalam salat-salat kita. Ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita ambil pelajaran ya. Kita ambil pelajaran dari surat Al-Ikhlas ini. Kita tadabburi ayatnya. Surat Al-Ikhlas ini Bapak Ibu ternyata memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Ya. Nah, disebutkan di dalam satu riwayat ya, bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika itu orang mengimami yang lainnya di dalam sholatnya, kemudian dia membaca dan mengakhiri bacanya dengan Qul huwallahu ahad. Nah, jadi ketika itu kemudian para sahabat bertanya ya dan menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat nih kalau ngimami kalau sholat selalunya baca surah Al-Ikhlas. Ya. Maka kemudian Nabi menjawab, akhbirhu fa innallaha yuhibbu. Beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Nah, jadi keutamaan surah Al-Ikhlas ini adalah salah satu bacaan yang bisa mengundang cintanya Allah untuk pembacanya. Dalam salat-salat kita, makanya ketika kita membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh makna, sekali lagi catatannya bukan hanya sekedar baca, tapi dengan penuh makna dan penuh pengagungan kita kepada Allah, maka disitulah Allah memberikan cintanya kepada yang membaca ayat ini, surat ini dalam salat-salatnya. Nah, jadi selama ini mungkin kita hanya baca saja ya dalam salat-salat kita, tapi mulai sekarang Bapak Ibu ketika kita membaca Al-Ikhlas ini dibaca dengan penuh makna, penuh penghayatan dan merasa bahwasanya Allah lah yang maha segalanya, Allah yang maha agung, dan disitulah Allah akan menurunkan cintanya kepada kita. Ya, baik. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwa keutamaan surah Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran. Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Apa makna sebanding dengan sepertiga Al-Quran Bapak Ibu? Jadi maknanya sepertiga Al-Quran itu bukan berarti membaca 3 kali sama dengan pahala khatam. Tidak ya. Jadi membaca Al-Quran 3 kali sama dengan khatam tilawah. Nah itu tidak demikian. Ya. Yang dimaksud Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran adalah karena Al-Ikhlas itu memuat semua hal tentang asma dan sifat Allah. Tentang iman kepada Allah. Jadi kalau kita bahas secara umum, ya, Al-Quran itu mempunyai 3 tema besar. Al-Quran itu mempunyai 3 tema besar Bapak Ibu. Ya. Apa 3 tema besar itu adalah satu tentang keimanan. Ya. Yang kedua adalah tentang hukum dan aturan. Ya. Yang ketiga adalah tentang kisah-kisah. Ya. Jadi tentang keimanan, tentang hukum, dan tentang kisah. Jadi Quran memuat 3 hal ini. Nah, adapun surah Al-Ikhlas, semua ayatnya itu memuat tentang iman. Semua ayat dalam Al-Ikhlas itu memuat tentang iman kepada Allah. Maka disebut dengan Al-Ikhlas itu punya bobot sepertiganya Al-Quran. Jadi makna sepertiga Al-Quran adalah karena keutamaan di dalam Al-Ikhlas yang membahas tentang iman kita kepada Allah. Bukan berarti baca Al-Ikhlas 1 kali berarti pahalanya seperti baca 10 juz. Baca 2 kali seperti baca 20 juz. Baca 3 kali seperti baca 30 juz. Tidak. Ya. Tapi yang dimaksud sepertiga Al-Quran karena semua ayatnya memuat tentang iman. Dan iman itu adalah di antara tema besar dalam Al-Quran. Ya.
Baik. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, satu hal lagi ya. Satu riwayat berikutnya keutamaan surah Al-Ikhlas ini di dalam hadis Abu Hurairah ya. Dia berkata, aku datang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasul bersabda, telah wajib. Lalu aku bertanya, apa yang wajib ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, telah wajib baginya surga. Ya. Nah, jadi Masya Allah, inilah kandungan keutamaan surat Al-Ikhlas yang begitu luar biasa besar. Maka surat ini menjadi surat yang istimewa. Ya. Dan surat Al-Ikhlas juga menjadi surat yang satu paket dengan An-Nas dan Al-Falaq untuk dibaca dalam zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang, dan juga setelah sholat fardu, ya, dan juga sebelum tidur. Ya. Maka surat Al-Ikhlas juga mempunyai keutamaan yang lain, bisa mengundang istijabahnya doa. Ya. Surat Al-Ikhlas itu bisa mengundang istijabahnya doa, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, mohon maaf, beliau berkata, ya, bahwa Nabi ketika itu mendengar seorang yang dia dalam doanya membaca surat Al-Ikhlas ini, memuji Allah dengan surat Al-Ikhlas ini. Dalam kalimat Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada seseorang yang berdoa dengan membaca surat Al-Ikhlas ini untuk menjadikan wasilah antara doanya kepada Allah membaca surat Al-Ikhlas ini. Kemudian Nabi bilang, Bapak Ibu, laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dirimu telah minta kepada Allah dengan namanya yang jika ia diminta dengannya pasti dia akan memberi. Nah, jadi Masya Allah, kita bisa menyebutkan surah Al-Ikhlas ini dalam doa-doa kita, ya, untuk memuji Allah sebelum kita berdoa. Ya. Kalimat lengkapnya dalam hadis ini. Ya. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dengan lafaz ini, kalimat inilah yang akan mengantarkan istijabah doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah. Nah, baik. Nah, jadi coba kita baca bersama-sama ini Bapak Ibu. Ya, ini wasilah supaya kita bisa mendapatkan istijabah dalam doa-doa kita dengan menyebut kalimat ini, memuji Allah dengan surah Al-Ikhlas ini, ya. Saya baca, silakan diikuti bersama-sama ya. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka as'aluka anni anni ashhadu annaka ashhadu annaka antallah antallah la ilaha illa anta la ilaha illa anta al-ahadus samad al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anni ashhadu annaka antallah antallah la ilaha illa anta la ilaha illa anta al-ahadus samad al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi kita berdoa, sebelum doa baca ini ya.
dengan asmaul husnanya Allah, dengan kita memuji Allah lewat keberkahan surat Al-Ikhlas ini. Dan itulah yang kemudian akan mengundang istijabah dalam doa-doa kita. Nah, nanti bisa dihafalkan. Insya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke sesi tadaburnya. Jadi kalau tadi keutamaan tentang surat Al-Ikhlas, ya. Berikutnya kita tadaburi ayat ini. Apa yang ada dalam surah Al-Ikhlas ini adalah memberikan pelajaran kepada kita tentang penetapan ibadah hanya kepada Allah semata. Hanya ibadah kepada Allah, penetapan keesaan Allah dan penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu yang Maha Esa, Allah itu Maha segalanya. Tapi tidak hanya cukup kita menetapkan rububiyah Allah, pengesaan Allah saja, meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan, tapi juga harus beribadah kepadanya, dan itu yang tidak dilakukan oleh iblis. Iblis sangat yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Iblis sangat yakin bahwasanya Allah Maha Esa. Tapi iblis ketika diperintahkan, dia tidak mau, ya. Dan makanya kemudian tauhid kita akan sempurna kalau ada tauhid rububiyahnya, mengesahkan Allah. Kemudian tauhid uluhiyahnya, ya. Jadi menjalankan perintahnya. Dan itulah akan sempurna tauhid kita, dan diakhiri dengan tauhid asma dan sifat, ya. Meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama dan sifat yang mulia, ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kata as-samad ini, ya, Allahus samad, Allah tempat bergantung, maknanya adalah bahwa Allah itu maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, Allah maha berbicara, Allah maha mendengar, dan Allah maha melihat. Ini kandungan dari sifat as-samad. Ya. Nah, makanya Allah tidak butuh yang lain, karena Allah maha kuasa. Dan sebaliknya, harusnya makhluk yang butuh kepada Allah. Dan butuhnya makhluk kepada Allah lewat ibadah-ibadah, di antaranya ibadah sholat, ketika ingin memohon pertolongan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan lam yalid walam yulad. Ya. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Maka di sinilah peniadaan anak dan kerabat bagi Allah. Maka di ayat lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan menjadi ayat yang membantah untuk orang-orang musyrik dan ahli kitab yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Orang Yahudi bilang Allah itu punya anak. Namanya adalah Uzair. Orang Nasara bilang Allah itu punya anak. Namanya adalah Isa ibnu Maryam. Orang musyrik juga yakin bahwa Allah itu punya anak. Anaknya Tuhan menurut orang musyrik adalah para malaikat. Nah, dan bahkan keyakinan orang musyrik malaikat itu adalah anaknya Tuhan dan malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Itu yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Ya. Maka ayat lam yalid walam yulad menjadi bantahan untuk orang-orang musyrik dan ahlul kitab yang menyandarkan bahwasanya Allah itu punya anak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga bantahan juga kepada keyakinan bahwa Allah memiliki orang tua, walam yulad. Jadi kalau Allah punya orang tua, pasti orang tuanya akan sangat dihormati. Kalau Allah punya anak, pasti anaknya akan diagung-agungkan, bahkan sampai disembah-sembah. Makanya ketika orang-orang Nasara meyakini bahwasanya Isa itu anaknya Tuhan, maka ternyata mereka sampai menyembah-nyembah. Ya. Dan inilah yang menjadi satu keyakinan yang batil. Ya. Sehingga kata penyebutan lam yalid lebih dahulu, karena orang-orang kafir menganggap bahwa Allah memiliki anak. Dan itu yang disampaikan oleh Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik.
Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini juga kita menetapkan bahwa Allah adalah zat yang maha awal, al-awwal. Apa maknanya Allah itu al-awwal? Adalah tanpa permulaan, yang telah ada sebelum segala sesuatu. Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Kemudian Asmaul Husna Allah juga adalah selain al-awwal, al-akhir. Allah itu yang maha akhir, tanpa akhir. Apa maknanya? Yang tetap ada setelah segala sesuatu itu musnah. Jadi makna Allah itu al-awwal, Allah itu al-akhir, Allah yang maha awal mempunyai arti Allah telah ada sebelum segalanya ada. Allah itu al-akhir adalah Allah itu tetap ada setelah segala sesuatu itu musnah. Nah, jadi makna lam yalid wa lam yulad juga kita menetapkan bahwasanya Allah adalah yang maha awal dan yang maha akhir. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad menjadi bantahan terhadap keyakinan bahwa Allah itu memiliki tandingan. Allah memiliki tandingan, ada sama yang dengan Allah. Kemudian penetapan bagi Allah bahwa tidak ada yang bisa menyetarai dari makhluknya. Ya. Maka disebut Tuhan, ya, disebut Tuhan Bapak Ibu sekalian, ada 4 yang menjadi syarat utamanya. Ya. Jadi kalau 4 ini tidak ada, atau salah satu dari 4 ini ada yang kurang, maka tidak berhak untuk disebut sebagai Tuhan yang disembah. Maka syarat sebagai Tuhan yang berada disembah itu, yang pertama adalah Tuhan itu harus satu. Ya. Kalau Tuhan 2, bukan Tuhan namanya. Kalau Tuhan 3, bukan Tuhan namanya. Apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara di dalam surah Al-Maidah, Allah menyebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyebut bahwa Allah itu ada 3. Ya, konsep trinitas, ya. Nah, jadi maka Allah bantah bahwa Allah itu adalah ahad. Allah itu esa dan berhak menjadi Tuhan. Kemudian yang kedua, syarat sebagai Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan tidak butuh kepada siapapun. Justru sebaliknya, siapapun butuh kepada Allah. Ya. Maka kalau manusia menjadi Tuhan, tidak berhak karena manusia membutuhkan yang lain. Ya. Bapak-bapak membutuhkan ibu-ibu. Kemudian perempuan pun juga membutuhkan laki-laki. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita di dunia kalau hanya hidup sendirian juga nggak akan bisa. Ya. Ya. Bayangkan kita hidup sendirian, ya. Susah Pak, ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Maka kita akan bergantung dan butuh pertolongan yang lainnya. Adapun Tuhan tidak butuh kepada siapapun. Allahus Samad. Dan sebaliknya semuanya butuh kepada Allah. Yang ketiga, syarat sebagai Tuhan itu adalah Tuhan tidak boleh dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Ya. Karena apa tadi Bapak Ibu? Kalau namanya Tuhan itu punya orang tua, maka orang tuanya pasti akan dihormati, diagung-agungkan. Kalau Tuhan itu punya anak, anaknya pun juga akan diagungkan, ya. Bahkan mungkin disembah-sembah. Ya. Nah, sehingga di situ nanti akan terjadi banyak hal kesyirikan. Ya. Nah, makanya di sini disebut sebagai Tuhan. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Fir'aun ketika dia menganggap dirinya adalah Tuhan, ya, dia kan dilahirkan oleh orang tuanya, manusia. Ya. Berarti tidak berhak untuk disebut sebagai Tuhan seorang Fir'aun itu. Kemudian yang keempat, bahwa Tuhan itu tidak ada yang boleh sama atau setara dengannya. Ya. Kaitannya dengan Fir'aun, Fir'aun manusia. Masa manusia nyembah manusia, kan begitu. Ya. Masa jeruk makan jeruk, kan begitu. Ya. Nah, jadi disebut Tuhan tidak ada yang boleh sama atau setara dengannya, itu tidak ada. Dan Allah yang memiliki semua syarat ini. Ya. Allah yang memiliki semua syarat ini, sehingga Allah lah yang berhak untuk disembah.
Adapun kita bisa melihat Tuhan-Tuhannya umat yang lain, ternyata tidak ada syarat yang lengkap seperti ini. Berarti tidak berhak untuk menjadi Tuhan yang disembah. Baik, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Jadi adapun tadabbur amal yang perlu kita amalkan dari surah Al-Ikhlas ini adalah selain Al-Ikhlas ini terus kita baca ya sebagai bentuk zikir kita pagi petang setelah sholat sebelum tidur ya. Dan kemudian yakinilah bahwa dengan surah Al-Ikhlas itu ada kemantapan hati bahwa Allah itu Maha Esa, dan mintalah segala sesuatu dan kebutuhan kita hanya kepada Allah. Kemudian dengan itulah kita akan mendapatkan keberkahan dari surat Al-Ikhlas ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pagi hari ini ya. Ngaji kita di surah Al-Ikhlas ya. Kita sudah menyampaikan teori-teori tilawahnya, kemudian kita sudah terjemahkan dan juga kita sudah tadabburi, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji hari ini. Amin. Kemudian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya.